kejadian kemarin soal Dante. Apakah itu takdir? Atau itu cobaan buat saya? Atau apa gitu Ustadz? Karena kemarin saya kehilangan Dante. Tapi saya juga dapat banyak fitnahan-fitnahan yang datang ke saya gitu. Kita ini makhluk Allah yang lemah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jika Allah belum mengabulkan di waktu yang cepat, percayalah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Nah, hari ini tuh ya temanya bagus banget loh. Berbisik ke bumi, terdengar hingga ke langit. Kalau gitu kita persilahkan saja untuk Ustadz Hilman Fauzi untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tema kita hari ini adalah berbisik ke bumi, terdengar hingga ke langit. Ini bicara apa sih AA? Ini bicara tentang kekuatan doa. Semua di antara kita pasti pernah berdoa. Iya apa iya? Pertanyaannya AA, kenapa kita harus berdoa? Apa kekuatan doa dalam hidup kita yang dengannya bisa mengantarkan kebaikan untuk kita? Di awal Bunda semua harus paham. Doa itu adalah permintaan kita seorang hamba yang lemah kepada Allah yang maha segalanya. Betul apa betul? Doa itu meminta, bukan memaksa. Doa itu memohon, bukan memaksakan apa yang kita mohonkan harus terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang menentukan siapa? Allah. Maka pentingnya doa. Apa alasannya? Setidaknya ada 3 saja. 1, kita ini makhluk Allah yang lemah. Maka kita butuh kekuatan yang bisa menguatkan siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dalam hadisnya Nabi SAW menyampaikan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Maka kenapa kita harus berdoa? Karena kita makhluk yang lemah. Betul? Makhluk yang tak punya daya upaya. Makhluk yang tak punya kemampuan. Kecuali yang memampukan siapa? Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa, berbisik ke bumi, yang mendengar hingga langit? Karena kita semua punya ujian masing-masing. Betul apa betul? Kita semua punya masalah. Siapa yang bisa menguatkan? Allah. Siapa yang bisa nunjukin jalan keluar? Allah. Siapa yang bisa menenangkan? Allah. Maka kita butuh doa karena kita semua punya ujian masing-masing, punya masalah masing-masing. Dan alasan ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena kita semua banyak dosa, betul? Kan kita ini dimuliakan dalam hidup karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Dan kita butuh doa untuk menjaga itu, melindungi itu. Maka mulai hari ini berbisiklah ke bumi, insya Allah terdengar hingga ke langit. Dan jangan pernah merasa ada yang sia-sia dalam doa.
Karena setiap doa itu pasti mendatangkan kebaikan. Jika Allah belum mengabulkan di waktu yang cepat, percayalah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Bukan cepat tapi tepat. Kalau bukan di dunia, pasti Allah akan berikan di akhirat. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz. Nah ini sekarang sesi tanya jawab jamaah nih. Mau curhat, mau cerita? Ustadz yang di sebelah sana tuh Sebelah yang pakai mana? kacamata. Yang pakai kacamata tuh Ustadz. Nah. Oh ibu ini kacamata ya. Silakan ibu. Saya sudah menikah 2 kali. Yang suami saya yang pertama baik sekali. Buat saya sempurna. Beliau meninggal setelah sakit selama 5 tahun. Setelah itu 4 tahun kemudian saya menikah lagi. Saya menikah itu karena pada dasarnya waktu pertama-tama itu Ustadz, karena ada beberapa mungkin WA yang pura-pura nyasar atau benar-benar nyasar gitu. Jadi saya WA dari kadang suami orang atau duda gitu yang Ke ibu. iya. Yang Oke. tadinya saya tidak kenal ataupun kenal juga sebelumnya biasa-biasa saja, tapi setelah saya jadi janda dia jadi baik banget gitu. Bahkan orang-orang yang saya tadinya tidak menyangka bahwa dia seperti itu. Dia tuh japri, telepon, pura-pura baik gitu. Padahal dia punya istri dan istrinya saya kenal. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah tapi dengan status yang benar, apakah dia bujang atau dia duda gitu. Saya tidak mau, terus terang saya tidak mau mengganggu orang. Terus akhirnya saya menikah dan yang sekarang dia baik. Masalahnya ada di diri saya. Oke. Ya, setiap kali saya melayani dia, bahkan hal yang kecil, mengambilkan minum, saya tuh marah. Hah? Marah. Iya. Kenapa marah? Dan sampai detik ini saya nggak ikhlas gitu. Hah? Nggak ikhlas. Gak ikhlas. Iya. Nah waktu nikahnya pakai cinta gak nih Bun? Waktu nikah saya, ya mungkin sedikit ya. Hah? Kenapa dinikahin Iya, Bunda? iya, iya. Aduh. Mungkin Jadi Bunda teh waktu nikah mah cinta cuman sedikit. Sedikit Ya. doang Ustadz ya kan? Dan suami ini baik kan? baik. Tapi Suaminya Bunda teh baik. benci, marah, kesel Ya, gitu. iya. Kenapa? Ya, malah kan bahkan pernah saya saya pernah KDRT ya. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa semua ikhlas. Terus yang paling membuat saya ingin punya jawaban, saya tuh ingin mundur saja, saya pisah lagi, lebih baik saya jadi janda saja gitu. Daripada saya sering menyakiti gitu. Karena saya sering menyakiti Ustadz, Oh, terus terang gitu. saja. Iya, benar. Saya sering menyakiti Daripada suami saya. bersama menyakiti, Ya, lebih baik ibu ya. mundur. Ya. Ya udah mundur aja. Nah, berarti Udah kan pernah bilang belum ke suami? Udah pernah bilang? pernah, tapi beliau nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, iya. Saya bingung, suami saya baik banget. Baik Ya. banget Ustaz. Aduh udah baik gitu, ada yang mau gak? Enggak. Izin ya, Bunda. Orang mah pengen punya suami yang baik. Ari ibu ngerti gak sih? Tengarti ama ieu teh. Kumaha cara memahaminya? Ama yakin ini ada sesuatu di balik cerita ini. Tapi A juga nggak tahu apa. Tapi ada sesuatu. Bunda mah harus bersyukur punya suami yang baik. Betul? Ya, Menurut AA jangan mundur. Karena bagaimanapun istri butuh pembimbing. Betul nggak? Betul, Butuh pendamping. Betul? setuju. Walaupun kita ngerasa enggak AA saya mah kuat. Saya mah kuat. Sendiri aja misalnya. Tetap kalau bicara lebih baik keadaannya pasti butuh kawam, butuh pembimbing. Iya. Bunda sudah punya suami yang baik?
pegang erat-erat, jaga baik-baik. Menurut AA, jangan mundur. Ibu, salam buat suaminya ya Bu ya. Bu, Bu. salam buat suami ya Bu. Oh, Jaga baik-baik ya. iya. Punya suami yang baik itu sekarang agak susah. Betul, betul Ustadz, Ya, betul. agak susah kan? Makanya kalau punya suami itu disayang Bun, Iya. ya. Bukan? Jangan disia-siain, aduh. Bunda, bab itu tanya ke Kak Fairuz, beliau lebih hatam banyak hal bab itu. Punya suami Iya. lebih baik insya Allah. Ya mungkin awalnya gitu, niat pernikahan saya mungkin bukan karena ingin sosok suami ya. Mungkin karena sebenarnya mungkin saya bukan butuh suami, tapi saya butuh teman mungkin. Nah setelah menikah ternyata problemnya tuh setiap apa yang saya lakukan buat dia tuh kayak nggak ikhlas. Ya nggak ikhlas aja, saya marah-marah, saya ingin gitu, ya malah saya yangin, padahal dia orangnya baik banget. Pernah beberapa kali dan dia jawabnya, salah saya apa? Kamu mau main, saya perbolehkan. Kamu mau datang kajian, silahkan. Kamu mau main sama teman-teman, silahkan. Mau nemenin aku, ayo. Saya lakukan kan, kalau menurut Ustadz kan, lakukan jangan karena orangnya, tapi karena Allah gitu ya. Kita coba, saya jalanin. Saya bisa tersenyum, saya melaksanakan tugas saya. Tapi saya bohongin hati saya. Bohong aja hati saya itu sebenarnya berontak. Saya ini sebaiknya maju atau berhenti, mundur gitu istilahnya. Saya minta pisah atau saya maju, saya jalanin terus gitu ya. Nah ini benar-benar jawaban yang selama ini saya tunggu, benar-benar jawaban yang selama ini ingin saya tanyakan, saya harus seperti apa gitu. Dan tadi kata Hilman kan, genggam terus, jangan dilepas, jalanin terus. Semua orang pengen punya suami baik, ibu udah punya suami baik. Jadi intinya ya udah jalani saja. Setelah ini ya saya mau berusaha supaya yang saya lakukan tuh ikhlas, ridho.